Puluhan anak-anak sekolah rakyat SRMP 23 Makassar bersama-sama membaca doa sebelum makan. Kegiatan ini menjadi kebiasaan sehari-hari bagi 150 anak rombongan belajar SMP di Sekolah Rakyat Makassar, Salodong. Sekolah rakyat yang di-launching pada 14 Juli 2025 lalu ini merupakan salah satu sekolah yang dirintis Presiden Prabowo Subianto guna mendorong model pendidikan alternatif sebagai solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Ya, siapa di sini suka menggambar? Saya. SRMP 23 Makassar yang terletak di Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini menampung anak-anak dari berbagai latar belakang. Salah satunya Naila. Naila yang sebelumnya tinggal di rumah gubuk dan mendapat perhatian Presiden Prabowo sehingga memperoleh bantuan rumah layak huni, mengaku senang bisa bersekolah di sekolah rakyat. Di sekolah ini saya mendapatkan fasilitas yang bagus, punya tempat tidur yang bagus, lemari dan meja belajar, dan baju baru juga. Pertama kita bangun tidur, membersihkan kasur dulu, terus persiapan sholat subuh. Sudah sholat subuh, senam pagi, persiapan ke sekolah. Sementara, salah satu siswa lainnya, Ismail, mengaku senang mendapat fasilitas gratis di sekolah rakyat. Karena di sini fasilitasnya lengkap, memiliki teman baru, mendapat guru baru, dan juga bisa mendapatkan seragam sekolah yang lebih lengkap. Dan di sini juga seragamnya digratiskan, tidak kayak waktu SD. Saat belajar di sini saya sangat senang karena di sini belajarnya setelah belajar di jam kedua kita diberikan snack. Dan di jam ketiga, setelah jam ketiga kita diberi makan. Cara membawa pelajaran yang dibawakan oleh Bapak Ibu Guru sangatlah jelas dan membuat kami lebih paham. Mereka pun berharap sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo ini dapat terus berlanjut dan dinikmati oleh semua anak-anak yang membutuhkan pendidikan gratis. Harapan saya semoga sekolah rakyat ini dilanjutkan Pak Prabowo sehingga bisa bersekolah seperti saya sehingga dapat mencapai cita-citanya. Manfaat keberadaan sekolah rakyat juga dirasakan oleh orang tua siswa. Salah satunya Nurlia, 35 tahun, yang merupakan ibu Naila. Setelah anaknya bersekolah di sekolah rakyat, kini beban biaya sekolah bukan lagi penghalang baginya dan suami. Perbedaannya di sekolah umum kan dikasih uang jajan. Kalau di sekolah rakyat tidak. Alhamdulillah perkembangannya baik Pak, karena berat badannya udah naik, pelajarannya ya agak ringan, kayak aktivitasnya saya merasa bahagia bisa anak saya bisa sekolah di sekolah rakyat karena kebutuhannya di sebelumnya tidak terpenuhi. Baru sekarang terpenuhi. Sementara itu, guru sekolah rakyat di SRMP 23 Makassar, Muhammad Farid Huzairi menjelaskan, fasilitas yang diberikan berupa asrama atau tempat tinggal gratis dan pembelajaran yang diberikan pun tidak monoton bagi para siswa agar mereka betah untuk tinggal dan belajar di sekolah rakyat. Untuk fasilitas yang ada di sekolah rakyat adalah yang pertama adalah mereka diberikan fasilitas berasrama, sehingga mereka bisa belajar untuk mandiri daripada kehidupan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah ada fasilitas kelas yang memadai untuk mereka belajar di kelas di sekolah. Siswa dalam proses pembelajaran selama 24 jam tersebut di asrama ada juga fasilitas belajar mandiri, yaitu meja belajar, Pak. Kemudian juga ada fasilitas berupa ruang makan, ruang beribadah, sehingga siswa bisa mengembangkan kerjasamanya, kebersamaannya untuk bisa bersekolah lebih betah di sekolah rakyat, Pak. Terpisah, tokoh pemuda dari KNPI Sulawesi Selatan, Sakinah Fitrianti menuturkan, keberadaan sekolah rakyat dinilai sangat membantu akses pendidikan yang layak terhadap anak-anak kategori kelompok rentan. Kehadiran sekolah rakyat merupakan program yang akan memutus rantai kemiskinan di Indonesia
dalam hal ini terhadap akselerasi pendidikan yang memberikan ruang kepada seluruh anak untuk bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Kita lihat program ini sudah berjalan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di beberapa titik termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar sendiri, kehadiran sekolah rakyat kita lihat sangat membantu akses pendidikan yang layak terhadap seluruh anak, khususnya yang termasuk dalam kategori anak yang memang membutuhkan penanganan atau kelompok rentan. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran telah mewujudkan 164 sekolah rakyat rintisan dan 16 diantaranya berada di Sulawesi Selatan dari target 500 sekolah rakyat yang akan diwujudkan di tanah air. Program ini telah melayani hampir 16.000 siswa-siswi jenjang SD hingga SMA. Langkah ini merupakan program signifikan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi generasi penerus bangsa.